Kata beliau, "Man tala'a 'alaihi al-fajr wa huwa sha'im, thumma safara, fala yajuzu lahu al-iftaru fi dzalika al-yaum, li'anna al-ibadata idza betudiat." Ini kurang hamzah kayaknya. Idza betudiat. Ya, nah. Idza betudiat fil hadari istashabalaha hukmul hadar. Kata beliau, adapun orang yang tala'a alaihil fajr, yang ketika fajar sudah terbit, yang fajar terbit, yakni maksudnya sudah azan subuh, wa huwa shaim, dalam keadaan dia puasa. Dalam keadaan dia puasa. Summa safar. Kemudian dia safar. Misalnya anggaplah ya, subuh jam 5. Nah, pas jam 5 azan subuh, dia dalam keadaan berpuasa. Dia niat tadi malam, dia makan sahur, sudah dia puasa. Tapi jam 7 pagi dia harus safar, jam 12 siang dia harus safar, sore dia harus safar. Intinya pada hari itu dia memasuki hari dalam keadaan berpuasa, kemudian sebelum maghrib dia harus safar. Sebelum maghrib dia safar. Maka fala yajuzu lahul iftaru fi dzalikal yaum. Maka dia tidak boleh berbuka, tidak boleh dia batalkan puasanya hari itu walaupun dia sedang di perjalanan. Kenapa? Karena ibadah, ini kaidahnya. Ini kaidah dhabit dalam masalah ini, li'annal ibadah idza betudiat fil hadar. Kapan ibadah itu dilakukan dalam status seorang mukim al-hadar, istashabalaha hukmul hadar. Maka apa? Hukum mukim ini terus menyertai dirinya sampai berakhirnya hari itu. Sampai berakhirnya hari itu. Iya. Ini termasuk kaidah fikih yang harus diperhatikan. Ya. Jadi simpelnya kaidah ini adalah kalau dalam satu hari seorang muslim memiliki dua status. Memiliki dua status. Ya. Status yang pertama dia mukim dan status yang kedua dia musafir, maka yang berlaku pada dirinya hari itu adalah status mukim, bukan status musafir. Kalau pada satu hari seorang muslim memiliki dua status, ya, di sebagian hari dia musafir dan sebagian hari dia mukim, maka yang berlaku adalah hukum mukim. Hukum apa? Mukim. Jelas sampai sini ya? Nah, dalam masalah ini dia awalnya adalah musafir, awalnya adalah mukim, kemudian setelah itu statusnya berubah menjadi musafir. Maka tetap yang berlaku bagi dirinya adalah hukum mukim, yakni tidak boleh dia membatalkan puasanya hari itu. Kapan dia tidak boleh berpuasa? Kapan dia boleh tidak berpuasa? Keesokan harinya. Keesokan harinya baru, karena dia baru terhitung musafir full. Ya, musafir full hari besoknya. Adapun hari dia berangkat, pada dirinya ada dua status. Tadi di subuh hari dia berstatus sebagai mukim yang berpuasa. Kemudian pagi-pagi berubah statusnya menjadi musafir. Maka yang dipakai adalah hukum mukimnya yang pertama tadi. Nah, ini maksud dari ucapan beliau di sini bahwa ibadah kapan dia dimulai dalam status hadar, yakni status mukim, maka itu yang diberlakukan hukumnya untuk hari itu. Itu yang diberlakukan hukumnya untuk hari itu, walaupun statusnya berubah di tengah hari. Jelas ya? Ya tentunya ya, kecuali kalau memang dia di tengah jalan harus berbuka karena kesulitan dalam safar yang membahayakan dirinya, ya silakan dia berbuka. Itu masalah lain. Tapi normalnya kalau safarnya normal, ya pada dasarnya dia tidak boleh untuk membatalkan apa? Membatalkan puasanya. Kenapa? Karena di awal hari dia memasuki hari Ramadan, di subuh hari dia masuk dalam keadaan orang yang wajib puasa, yakni masih berstatus mukim. Adapun perubahan statusnya di siang hari menjadi musafir itu tidak mempengaruhi hari itu. Tetap dia wajib untuk berpuasa hari itu. Dia nanti boleh tidak berpuasa besoknya. Ya, keesokan harinya ketika statusnya full dari awal sebagai seorang musafir. Jelas sampai sini? Karena itulah kalau ada orang dari awal siang, ya, dari awal siang dia musafir, ya, pagi-pagi dari subuh dia sudah musafir, maka dia boleh tidak berpuasa. Ya. Walaupun kemudian di akhir siang dia sudah tiba di tempatnya, ya sudah, dia boleh tidak berpuasa, namun dianjurkan bagi dia imsak. Disunnahkan bagi dia imsak. Musafir yang sudah tiba di tempat perjalanannya, sudah tiba di tempat tujuannya. Musafir yang sudah tiba di kampung halamannya, bukan tempat tujuannya.
musafir yang sudah pulang kembali ke rumahnya, walaupun tadi ketika safar dia mengambil rukhsah, dia berbuka, tapi ketika sudah tiba di tempat di kampung halamannya, sudah kembali di rumahnya, maka disunnahkan bagi dia untuk imsak. Kenapa? Karena ilat safarnya sudah hilang. Walaupun tidak wajib dia puasa karena sudah batal tadi di awal, namun dianjurkan bagi dia imsak untuk menghormati bulan Ramadan. Jelas ya? Taib. Wa min huna, kata beliau, dari sini yatabayyanu khata'u katsirin minan nas. Ya. Dari sini nampak kesalahan banyak orang. Alladzina mimman sayusafiru sabaha. Ya, dari kalangan orang-orang yang dia mau safar pagi-pagi, haitsu yasbahu ba'dhum muftira. Ya. Di mana sejak subuh hari dia sudah tidak puasa. Ma'anna safarahu fi asna'in nahar. Padahal safarnya nanti siang. Nah, ini sudah jelas-jelas ya, sudah ada tiketnya, sudah ada karcisnya, ya, akan mengadakan perjalanan jam 10 jadwalnya atau jam 11 jadwalnya. Sudah, ini sudah jelas insya Allah, apalagi kalau dia pakai mobil pribadi, ya insya Allah jelas ya, kemungkinan besar dia akan jalan ini siang ini. Dia mengatakan apa? Sudah, ke hari ini kita tidak berpuasa, toh sebentar kita akan safar. Enggak boleh hukumnya. Kamu masuk dalam subuh hari dalam keadaan masih mukim, maka kamu wajib untuk berpuasa. Hatta walaupun nanti di siang hari kamu safar, tetap tidak boleh bagi kamu untuk membatalkan puasa hari itu. Kenapa? Kamu sudah memulai hari itu dalam keadaan mukim yang wajib berpuasa. Maka perubahan status di pagi atau siang hari, bahkan di sore hari, tidak boleh membatalkan puasanya. Jelas ya? Wa ba'dhum yuftiru ba'dama asbaha sha'ima. Sebagian di antara mereka ada yang tadinya puasa, tapi karena sebentar siang zuhur mau safar, sudah dia batalkan memang puasanya sejak padahal dia masih di rumahnya. Ini juga salah. Wa kullu dzalika khata'. Semua ini adalah kesalahan. Nah, jadi safarnya hari itu ya tidak mempengaruhi statusnya sebagai seorang mukim karena dia masuk ke subuh hari dalam keadaan orang yang wajib berpuasa, maka dia wajib menyempurnakan puasanya hari itu. Nanti besok baru boleh dia boleh mengambil rukhsah. Wallahu taala a'lam bissawab.